berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segala
semuanya kan jadi indah pada waktunya. Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu
sampingmu. Hatiku damai, Jiwaku tenteram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai Dan Bapak, kami lebih senang panggil dia Bapak ini karena dekat dengan kami. Bapak sering ibadah ini dalam doa, kita nyanyikan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih akan dan hari yang Kau beri. Bisa-bisa pastikan namamu dalam dalam doa. Pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan yang setinggi-tingginya kami naikkan kepada Engkau, Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat. Nyata kuasa-Mu Engkau sudah nyatakan di tengah keluarga besar, tapi ada di dalam kekuatan dan kendali kuasa-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, kami terundang oleh kekuatan kuasa-Mu, menyaksikan kuasa Tuhan yang sudah Engkau nyatakan di tengah keluarga besar itu. Tetapi kami percaya dan kami yakin lewat ibadah pemakaman yang akan dilaksanakan saat ini, lewat kata sambutan, lewat firman Allah yang nanti akan disampaikan, kami percaya itu senantiasa. Kami mohon pertolongan-Mu, campur tangan-Mu di dalam acara ibadah pemakaman di saat ini, awal mula tengah sampai pada selesainya. Bahkan acara Kau pimpin acara ibadah ini, biar kami boleh menikmati kuasa Tuhan, penghiburan sukacita besar yang bukan dikerjakan oleh kekuatan semua hamba-hamba-Mu yang akan terlibat mengambil bagian dalam acara ini. Kami taruh serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Pemakaian Allah secara khusus Engkau taruh dalam hidup mereka, hikmat, kemampuan dan pengurapan Allah kuasa-Mu akan nyata dalam kehidupan mereka semua. Sehingga apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan ada tempat ini, hanya ada satu kekuatan kuasa Tuhan yang bekerja, bergerak dan berkarya di area ini. Sehingga kami semua terkonsentrasi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Agama, tokoh pendidikan yang sudah ada di bawah bangsal ini, bahkan yang ada di luar bangsal, para pekabung yang kami kasihi dan kami hormati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa apa yang terjadi saat ini itu pasti juga akan terjadi di dalam kehidupan kita semua secara universal, karena dampak dari dosa. Saya percaya bahwa lewat kehadiran kita semua,
Mungkin kita tidak dapat menghibur 100% bagi keluarga di tempat ini. Dan saya sebagai istri, ketika dia diberi kesempatan kedua oleh Tuhan untuk hidup, namun kami sebagai hamba Tuhan juga sebagai manusia, kami tidak dapat menyangkal kedaulatan Allah. Karena Bapak ini adalah seorang yang suka bagus di orang yang ada. Hidup singkat dari almarhum Alfian Estra Swingli Tampi dengan tutup usia 42 tahun 3 bulan 19 hari. Almarhum Swingli Tampi dilahirkan di Watuline pada tanggal 13 Agustus 1978 dari ayah Yusak Tampi dan ibu Yeti Rumuat dengan kakak beradik. 1. Alfian Estra Swingli Tampi yang sekarang terbaring kaku di hadapan kita. 2. Frankri Tampi menikah dengan Deske Tombeng yang dikarunia anak yaitu Leandro Tampi. 3. Ardiles Tampi menikah dengan Wulan Paruntu yang dikaruniai 2 anak yaitu Gloria Tampi dan Brev Tampi. Pada tanggal 16 Februari 1998, almarhum Swingli Tampi menikah dengan Oli Budiman dan dikaruniai 2 anak yaitu Feren Tampi AMD. Kep menikah dengan Gusti Asnawi yang dikaruniai 2 anak yaitu Aira Asnawi dan Fabian Asnawi. 2. Virginia Tampi AMD Kep. Sebagai seorang kepala rumah tangga, almarhum dikenal sebagai seorang pekerja keras. Almarhum mendapat kepercayaan mengerjakan 1 unit perumahan di kota Manado dan dikerjakan selama 3 bulan. Dan tepatnya tanggal 6 Juli 2019, almarhum jatuh sakit dan dirawat intensif di Rumah Sakit Noongan kurang lebih 1 bulan. Dan selama 3 bulan rawat jalan. Jadi selama 4 bulan melakukan perawatan di Rumah Sakit Noongan. Pada bulan September 2019, almarhum dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang untuk mendapat perawatan lanjutan. Terhitung dari bulan September 2019 sampai dengan September 2020, almarhum keluar masuk rumah sakit. Pada tanggal 1 Desember 2020 oleh keluarga, almarhum kembali dibawa ke rumah sakit karena jadwal kontrol ke dokter dengan kondisi yang semakin membaik. Istri, anak-anak, orang tua, bahkan seluruh keluarga berusaha sedemikian rupa untuk kesembuhan almarhum yang kesehariannya tidak bisa lepas dengan tabung oksigen. 2 Desember 2020, almarhum dibawa kembali ke Rumah Sakit Pelin Manado karena kondisi yang tiba-tiba memburuk. Dan pukul 10:44 malam, almarhum menghembuskan nafas terakhirnya dan oleh dokter almarhum didiagnosa menderita penyakit jantung akut dan tiroid. Penderitaan yang cukup panjang dan Tuhan mengangkat segala penderitaan sakit almarhum dengan cara memanggil pulang ke pangkuannya. Dengan tutup usia 42 tahun 3 bulan 19 hari. Selamat jalan suamiku, selamat jalan papa, selamat jalan anak-anakku, kebaikanmu, perjuanganmu, semangatmu, dan untuk hidup menjadi kenangan yang indah bagi keluarga. Tuhan menjemputmu di sorga. Sampai ketemu di Yerusalem baru. Ia akan disampaikan langsung oleh Hukum Tua Molompar Utara. Saya sebut dengan hormat Bapak Jeffrey Thomas Wulur. Kepada Bapak disilakan. Sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi kaum sahabat, izinkanlah saya menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan gereja, Bapak Ibu Gembala, bahkan pendeta, seluruh pelayan khusus yang hadir, yang datangnya dari denominasi gereja. Yang saya hormati perangkat desa BPD dari Watuline Raya dan Molompar Raya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir saat ini yang merasa sepenanggungan, terlebih yang kami kasihi keluarga di tempat ini, keluarga besar, keluarga Tampi Budiman,
Di dalamnya ada keluarga Tampi Rumoat yang saat ini sedang memangku duka. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, karena sebagai umat yang percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik, dan semua orang percaya patut mensyukuri atas karya dan perbuatan Tuhan. Sudah setahun lebih kita semua ketahui bahwa Bapak Indi dalam keadaan sakit. Namun secara manusia sudah menempuh berbagai macam cara untuk memperoleh kesembuhan. Tetapi pada akhirnya juga ketika Tuhan yang akan bertindak, siapapun di kolong langit ini tidak dapat membatalkan. Untuk itu, segala pengalaman, kesaksian yang baik yang ditinggalkan dari Bapak Engli, bisa kita yang masih hidup kita teruskan. Kalau tadi malam saya mendengar kesaksian, satu kerinduan yang ingin dia laksanakan, tapi kerinduan tinggal kerinduan. Saat ini dia telah dipanggil pulang, dan apa yang baik yang dia lakukan, mari kita teruskan. Dan siapapun di tengah-tengah dunia ini tentu tidak sempurna. Sebab kalau ada orang yang tidak pernah buat salah, patut orang pertanyakan, orang itu pasti malaikat. Tapi kalau selalu orang itu salah, patut dipertanyakan, orang betul ini kah bukan? Nah, jadi ini jadi satu pengalaman hidup bagi kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Untuk itu, atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Melempar Utara, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah kecamatan, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya saudara kita Bapak Indi Tampi. Dan saat ini izinkanlah saya akan membacakan beberapa pengumuman pemerintah. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tentu kadangkala torang dan torang sumbaku kurang hati. Tapi apa boleh buat, harus kita laksanakan tentang prokes, protokol kesehatan. Kalau acara perkawinan, malahan acara ibadah saja sudah dibatasi karena mengingat mengganasnya COVID-19 ini. Dan kita tinggal di negara hukum, tentunya torang tetap ikuti protokol kesehatan. Kalau torang melanggar protokol kesehatan, sebab kalau torang bikin pembiaran, kalau satu terjangkit, mau kena orang itu masuk ke torang, ada di grup. Jadi kami mohon, torang baku ingat. Jadi itu nama-nama penerima BST sebentar, torang baku kumpul apa, tapi bukan serentak. Mulai dari jaga 1, jaga 2, jaga 3, jaga 4. Karena yang nak mau bicara sombong, paling banyak di torang itu torang pedesa di 125 lain cuma 40-an. Nah, jadi mari torang ingat. Kemudian ini 3 hal ini jangan lupa. Sampai tanggal 9 Turiang, torang mau PTPS, jangan lupa di 3 ini. Jangan dipilih cuma 1, cuma jaga jarak. Tentu bahwa meninggalkan dari pemerintah aku dengar. Sebab ada masyarakat menjawab kita. Ini Pak Jokowi. Jokowi tidak tahu kalau ada Jeffrey Uru di Melempar Utara. Selain Pak yang khusus, torang semua ada di dalam. Hormati itu pemerintah yang ada di bawah. Kemudian, kalau orang baku ingat, baku baik, baku sayang, pasti berkat akan mengalir. Sebab tidak ada di tanpa kekecauan ada berkat mau mengalir. Dia mau mengalir cuma sementara, tapi Tuhan mau doa. Siang itu surya bersinar renggang, tiba-tiba redup langit gelap.
hati yang bahagia terhentak seketika, malapetaka seakan melina. Berita menggelegar aku terima, kekasih berpulang selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Ku berjemput di sisi jasad membeku, doa tulus dan air mata. Segala dosa ku pohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita tak bercanda? Kapan lagi bermanja? Kapan lagi nyanyi bersama lagi? Kapan, oh kapan lagi? Tiada hari seindah dahulu lagi, tiada mungkin kembali, tiada nama seharum namamu lagi, tiada lagi. Siang itu surya berapi sinar rendah, tiba-tiba redup langit gelap. Hati yang bahagia terhentak seketika, malapetaka seakan melina. Berita menggelegar aku terima, kekasih berpulang selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Ku berjemput di sisi jasad membeku, doa tulus dan air mata. Segala dosa ku pohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita tak bercanda? Kapan lagi bermanja? Kapan lagi nyanyi bersama lagi? Kapan, oh kapan lagi? Tiada
Ketua Wilayah 82 Belang, saya sebut dengan kasih Pendeta Heri Manongko, STH MTH. Kepada Bapak disilahkan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama dengan keluarga besar di tempat ini turut sepenanggungan di dalam apa yang dirasakan oleh keluarga, dan dalam kebersamaan kita hari ini kita akan mengikuti ibadah. Kita percaya bahwa melalui ibadah, melalui firman Tuhan dapat memberikan jawaban dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka secara khusus bagi keluarga besar. Karena itu, mari kita akan memulaikan ibadah ini. Saja kita semua berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau berkuat dan perlindungan, Yesusku, Rajaku. Kita berdoa di tengah-tengah suasana dari keluarga besar yang berduka cita. Kami datang kepada Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu, sebab Engkau berbuat yang terindah dalam kehidupan kami. Sekalipun secara manusia hal ini adalah sebuah duka cita, tetapi Tuhan berbuat demikian karena Tuhan sangat mengasihi kehidupan kami, bahkan mengasihi keluarga. Secara khusus bagi almarhum Bapak Swingli Tampi, Engkau telah memanggil kekasih ini untuk kembali ke pangkuan-Mu. Kami percaya lewat doa kami, lewat pergumulan kami, kekasih ini berada bersama-sama dengan Engkau. Itulah sebabnya di kesempatan siang hari ini kami boleh ada di bangsal duka ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sebab hanya firman-Mu yang dapat menjawab setiap pergumulan kami, masalah kami, pergumulan kami, kesusahan kami, hanya Tuhan. Terlebih bagi keluarga besar Tampi Budiman. Oleh karena itu Bapa, kami taruh kehidupan kami serta membuka hati kami terhadap suara firman-Mu, agar melalui firman Tuhan kami dapat menerima jawaban, keluarga besar menerima berkat. Dan kami percaya mereka teguh dan kuat, sebab Engkau yang berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang mengurapi secara khusus bagi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat di hari ini. Di dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita semua ada di sini bahwa melihat Tampi Budiman, seluruh keluarga besar Tampi. Tentu masalah kematian adalah kekhawatiran bagi setiap manusia. Tetapi apa yang sudah diungkapkan
melalui sambutan tadi bahwa semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Kita manusia hanya menjalani kehidupan ini sejauh Tuhan izinkan kita hidup, bergerak, bernafas di dunia ini. Tetapi waktu yang ditentukan oleh Tuhan bagi kita tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi semua itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Oleh karena itu, melihat peristiwa ini, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayat yang kelima hingga pada ayat yang ke-12. Yohanes 16 ayat 5 hingga pada ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, apa yang disampaikan ini secara langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Kenapa hal ini disampaikan oleh Tuhan? Kalau melihat dari kondisi murid-murid, mereka belum begitu siap untuk kehilangan sosok yang mereka sangat cintai, mereka sangat sayangi. Karena kebersamaan Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid itu luar biasa. Dan mereka sudah banyak melihat hal-hal yang luar biasa yang terjadi, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Demikian pula yang dialami oleh keluarga besar Tampi Budiman, termasuk istri, anak-anak, bahkan orang tua. Banyak hal, banyak kenangan seperti yang diungkapkan tadi, yang dirasa dan dialami. Tetapi itulah waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Kematian bukan akhir dari segalanya. Ya. Kematian perjumpaan awal dengan Tuhan. Tetapi berbeda dengan kematian Tuhan Yesus, bahwa apa yang diucapkan dalam kebenaran firman Tuhan menandakan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, bukan manusia biasa. Sekalipun begitu banyak manusia meragukan apakah Dia benar Allah, tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang mengasihi Tuhan, kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Itulah sebabnya Dia harus bangkit dari antara orang mati. Jejak ini pun akan diikuti oleh setiap manusia di dunia ini. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia hidup, bahwa manusia yang selalu mengasihi Tuhan, hidup beribadah serta mencintai Tuhan, pasti akan mengalami dialah yang sulung dari semuanya, diikuti oleh semua orang. Satu sisi ada kewajiban tersendiri bagi manusia, tetapi kita harus menyadari bahwa yang sekarang adalah perjumpaan awal dengan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja sehingga kita sadar. Tapi ketika manusia mati, itu yang disebut kematian adalah perjumpaan awal. Dia akan bertemu dengan Bapa di surga. Karena itulah yang dikatakan Tuhan. Ketika Tuhan pergi, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi adalah perjumpaan awal dia dengan Tuhan, menghadap Tuhan melalui firman Tuhan, melalui pekerjaan Roh Kudus. Siap dalam penyembahan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan.
itu dalam bagian di mana dunia ini kita masih ada di dunia. Jadi orang yang ada di dunia itu belum bisa melihat secara langsung bagaimana Tuhan. Dia akan berjumpa dengan Tuhan, ya, itu yang disebut dengan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi betapa senang di satu sisi bahwa manusia belum siap untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Kita diminta selama kita diberikan kesempatan waktu di dunia ini untuk berbuat baik, untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Bukan itulah keinginan Tuhan. Karena itu apabila walaupun kita masih ada di dunia ini, yang menjadi dorongan bagi kita bukan untuk karena mengantisipasi supaya tidak mau mati, tetapi menguatkan, menghiburkan diri kita supaya apa yang Tuhan pesankan dalam hidup kita ini, ternyata Tuhan cuma bisa berbuat baik. Begitu Tuhan dia kita datang, ada sebuah kalimat berkata, "Hanyalah kamu, sekalian pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu." Oh, saya penginjil Pak, saya pelayan, aku tidak kenal kamu. Pergilah kamu, hai sekalian pembuat kejahatan. Dia mau kesibukan semua dahulu tak membawa apapun juga ketika saya datang ke dunia ini. Dan betul, kita tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Begitupun kita kembali membawa acara, karena dia senang dengan pujian ini. Dia pulang kosong. Bingung pemain keyboard. Apa ini lagu datang kosong pulang kosong? Ya, ternyata ku tak membawa apapun berkenan di hati Bapa, itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, bukan masalah statusnya, jabatannya, pendetanya. Jadi ada bahasa mengatakan mati ke sana yang menyesal, karena kita tidak bikin rugi orang, kita tidak bikin masalah di orang. Sasaran untuk kemarahan kebencian diluapkan semua. Ya, apalah artinya status, kedudukan, posisi pelayanan kalau dia harus takut jangan sampai dia banyak berbuat dosa pada saat dia belum bertobat kepada Tuhan. Masalah ibadah mereka, pelayanan, pengorbanan, saya tahu persis dari gembala setempat. Ya. Jadi jangan orang selalu ambil alasan, oh di sana kan diri kita sendiri. Cuma mau melihat tuh kekurangan harus menjadi diri kita sendiri, bukan menjadi orang lain. Untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk hidup mengasihi Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, itulah yang kita lakukan. Itulah yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus, menandakan bahwa antara murid-murid dengan Tuhan sini sudah mau berpisah kebesaran. Apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi, suami yang dicintai, orang tua atau papa yang dikasihi, anak yang dicintai, tentu oleh manusia. Ulang. Haknya Tuhan. Tadi Metro TV. Ini TV One. Tadi Metro TV. Ah. Itu HBO. Dari semua penderitaan. Nah, Tuhan mau dan ingat dengan hal yang berbeda. Tetapi Tuhan yang menyampaikan. Masih ternyata supaya jauh sebelumnya mereka sudah siap secara mental, masih sehat. Apalagi ada kesaksian bahwa kalau sehat kita mau melayani Tuhan. Tidak seperti yang diharapkan. Semua adalah kedaulatan Tuhan. Mari kembali kita fokus bahwa jadi alamat kita yang tepat adalah surga. Sedangkan hari Tuhan beribadah kepada Tuhan itu yang penting. Supaya kecemasan kekhawatiran ini lemah, tapi justru kita bangkit benar. Oh, kita tercatat sebagai warga kerajaan surga. Oh, kita harus hidup untuk menyenangkan hati Bapa.
Saya percaya bahwa itu adalah Tuhan. Memberkati secara khusus bagi keluarga Habib Budiman, istri dan anak-anak. Ada ulang Om. Tadi TV One tuh. Ini Metro TV. Sadiki mau balik HBO ulang. Ah, berdiri sana. Di situ tuh berdiri orang. Di atas Golgota, yang sungguh Yesus harus melepas dosaku. Yesus dia harapanku. Yesus melepas dosaku dan kesalahanku. Yesus, hanya Yesus saja yang sungguh. Yesus dia harapanku. Ibadah sekaligus mendoakan persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu yang nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala Lempas.